Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu uji T2 sampel berpasangan. Yang pertama masuk ke dalam pengertian. Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat uji untuk jenis ini yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kedua kelompok data adalah dependen, maksudnya saling berhubungan atau berpasangan. Kemudian jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik. Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan bisa dilihat di sini. Kita ambil contohnya dari skripsi penerapan levels of inquiry untuk mengidentifikasi perkembangan kemampuan bereksperimen dan meningkatkan penguasaan konsep getaran, gelombang, dan bunyi di SMP oleh Raden Giovanni Ariantara. Diperoleh data hasil penguasaan konsep secara keseluruhan yang telah terdistribusi normal. Pengolahan datanya yang pertama, cara menemukan HO diterima atau HO ditolak. Dari data yang diperoleh, dapat dibandingkan rata-ratanya dengan menggunakan uji T dua pihak dengan prosedur sebagai berikut. Hipotesis uji T. Hipotesis uji dengan kedua varian yang sama. HO berbanding M12 sama dengan M22. H1 berbanding M12 tidak sama dengan M22. T hitungnya bisa dilihat dengan rumus tersebut. Setelah itu tentukan taraf signifikannya. Cara mendapatkan taraf signifikan yaitu sebagai aturan umum, tingkat signifikan maksudnya alfa ditetapkan sebagai 0,05. Berarti probabilitas kedua kelompok data tersebut sama hanya 5%. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, nilai P yang lebih rendah, berarti hasil eksperimen akan dianggap lebih signifikan. Kriteria ujinya, terima H0 jika min T tabel lebih kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari T tabel. Yang ketiga, langkah yang kedua yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis 0 umumnya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok data, sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0 dan pernyataan yang Anda coba dukung dengan data eksperimen. Maka dalam data didapatkan jika H0 merupakan tidak adanya perbedaan antara pretest dengan posttest penguasaan konsep getaran, gelombang, dan bunyi menggunakan levels of inquiry. Maka didapatkan hipotesis alternatifnya yaitu adanya perbedaan antara pretest dengan posttest penguasaan konsep getaran, gelombang, dan bunyi menggunakan levels of inquiry. Selanjutnya yaitu menentukan T hitung pada data yang telah kita dapat. Pertama, kita membutuhkan rata-rata sampel dari pretest. Yang kedua, kita membutuhkan rata-rata sampel dari posttest. Lalu, kita membutuhkan simpangan baku sampel pretest, simpangan baku sampel posttest. Kita juga membutuhkan varian sampel 1 dari pretest, varian sampel 2 dari posttest, dan korelasi antar dua sampel. Lalu untuk menghitungnya sendiri, kita bisa menggunakan rumus jumlah nilai pretest dibagi dengan jumlah responden dari pretest untuk menghitung rata-rata pretest. Begitu pula untuk cara menghitung rata-rata dari posttest. Jumlah nilai dari posttest dibagi dengan jumlah responden dari posttest. Lalu untuk menentukan variansi, kita bisa menggunakan rumus ini. Variansi disimbolkan dengan S kuadrat. Berlaku bagi pretest dan posttest.
Lalu untuk menghitung simpangan baku, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Ini berlaku bagi pretest dan posttest juga. S itu merupakan simpangan baku. Bedanya dengan variansi, kalau variansi itu S kuadrat, sedangkan simpangan baku itu hanya S saja. Lalu menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan disimbolkan oleh dk. Cara menghitung derajat kebebasan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu jumlah responden pretest ditambah jumlah responden posttest lalu dikurang 2. Dari rumus yang telah saya jabarkan, didapatkan keterangan bahwa N itu merupakan banyaknya data, S kuadrat itu merupakan varians, S itu merupakan simpangan baku, X itu merupakan nilai X ke I, sedangkan X rata-rata itu X bar. Lalu dari rumus tadi, kita membutuhkan rata-rata, simpangan baku, variansi, dan derajat kebebasan. Untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan Excel. Untuk Excel tersendiri, mempunyai rumus-rumusnya. Yang pertama rata-rata, kita bisa mencari rata-rata dari pretest dengan cara mengeklik sama dengan, lalu average, buka kurung. Karena kita ingin mencari rata-rata, jadi semua data dari pretest, semua nilai dari pretest harus tercangkup dalam average ini. Lalu kita klik pada bagian 43 atau C2, lalu kita bold hingga ke bawah. Lalu kita beri tutup kurung, lalu kita enter, sehingga didapatkan nilai dari pretest 45,02632. Begitu pula pada posttest. Untuk mempersingkatnya, kita bisa mengeklik posttest atau D2 titik 2 hingga D153. Karena data terakhir pada posttest berada pada D 153. Lalu kita tutup kurung dan kita klik enter, maka didapatkan hasil dari posttest 65,58553. Untuk simpangan baku tersendiri, dia memiliki rumusnya tersendiri, yaitu sama dengan STDEV, kita buka kurung, sama harus mencangkup semua data dari pretest dan posttest, sama C2 hingga C153. Lalu kita klik enter, didapatkan hasil dari simpangan baku pretest yaitu 6,87862667. Lalu untuk data dari simpangan baku posttest, kita perlakukan sama STDEV, buka kurung, D2 titik 2 hingga D153, tutup kurung, dan didapatkan hasil simpangan baku dari posttest itu 10,06827. Lalu untuk variansi sendiri, kita bisa menggunakan rumus var C2 hingga C153, tutup kurung. Begitu pula pada posttest. Sehingga didapatkan hasil dari variansi pretest yaitu 47,31056 dan variansi dari posttest atau S2 kuadrat ini 101,3701. Lalu untuk derajat kebebasan sendiri, rumusnya tadi N1 ditambah N2 min 2. Sedangkan kita sudah memiliki responden dari pretestnya sendiri 152, responden dari posttestnya itu 152, sehingga 152
ditambah 152 dikurang 2, dan hasilnya itu 302. Begitu pula pada post-test, 152 ditambah 152 dikurang 2, 302. Tadi sudah mendapatkan nilai dari rata-rata, variansi, simpangan baku, dan derajat kebebasan dari pretest dan post-test, maka kita bisa mengaplikasikannya pada rumus. Namun, agar lebih mudahnya, kita membedahnya secara satu-satu, seperti mencari selisih rata-rata dari data yang kita dapatkan, mencari nilai S kuadrat dibagi dengan N1, dengan S kuadrat itu variansi dan N1 itu jumlah responden dari pretest, lalu mencari nilai S kuadrat post-test dibagi dengan jumlah responden dari post-test, lalu mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu disimbolkan dengan R, dan N itu merupakan jumlah responden, X itu merupakan data dari pretest, dan Y itu merupakan data dari post-test. X merupakan data dari pretest dan Y merupakan data dari post-test. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan rumus ini, lalu mengkalikan 2 dikali R atau 2 dikali koefisien korelasinya seperti yang tertera pada rumus, lalu mencari hasil dari simpangan baku pretest dibagi dengan akar dari jumlah responden pretest, lalu mencari hasil dari simpangan baku post-test dibagi dengan akar jumlah responden post-test. Nah, untuk cara lebih simpelnya lagi, kita bisa menggunakan Excel. Tadi untuk respondennya kita memiliki 152 untuk pretest dan 152 responden untuk post-test. Dikarenakan jumlahnya sama, maka kita tuliskan di sini 152 untuk di kedua sisinya. Lalu selisih rata-rata. Selisih rata-rata itu tidak lain rata-rata dari pretest dikurangi rata-rata dari post-test. Didapatkan hasil min 20,5592. Lalu untuk mencari variansi pretest dibagi dengan jumlah responden pretest, itu variansi yang tadi kita dapatkan, variansi pretest dibagi dengan 152, hasilnya 0,311254. Lalu untuk variansi dari post-test dibagi dengan jumlah responden post-testnya sendiri, sama, dibagi dengan 152, hasilnya 0,666909. Lalu untuk koefisien korelasinya, dikarenakan rumus tadi panjang dan untuk mempersingkatnya kita menggunakan Excel dengan menggunakan persamaan atau rumus person sama dengan person buka kurung, kita gunakan data dari pretest, semua data dari pretest dari C2 hingga C153, lalu kita tulis koma, karena di sini petunjuknya koma maka kita tulisnya koma. Terdapat juga petunjuk yang menggunakan titik koma, maka itu bisa digunakan titik koma juga. Lalu kita masukkan data dari post-test, lalu kita tutup kurung dan enter, maka didapatkan koefisien korelasinya yaitu 0,258548. Nah, untuk dua koefisien korelasinya itu tinggal kita kalikan 2 dikali hasil dari koefisien korelasinya dan didapatkan hasil 0,517095. Untuk simpangan baku dibagi akar dari jumlah respon dan pretest, itu kita menggunakan sama dengan hasil dari simpangan baku tadi dibagi N itu 152 tutup kurung pangkat 2 pangkat 0,5 maaf, dan didapatkan hasil 0,557905. Sedangkan pada simpangan baku post-test kita perlakukan sama,
bagi 192 pangkat 0,5, maka didapatkan hasil 0,816645. Maka setelah kita mendapatkan hasil dari ini, kita pindahkan pada makalah dan kita sudah bisa mengaplikasikannya langsung pada rumusnya. Setelah diaplikasikan, lalu kami mendapatkan T hitung itu min 22,147366624. Selanjutnya kita bisa menghitung T tabel. T tabel itu bisa kita dapat dari Excel menggunakan T.inv dengan probabilitas itu 0,05. Dikarenakan kita memiliki dua ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri pada taraf signifikannya, maka kita membagi 0,05 ini dengan 2 menjadi 0,025, sehingga pada Excel kita menggunakan untuk T tabel ini kita bisa mengakui tanda ini fx, lalu kita ganti menjadi statistikal, lalu kita cari T.inv. Nih. Lalu kita klik OK. Lalu kita tulis probabilitasnya 0,025. Ya. Lalu kita tulis Deck freedom itu derajat kebebasan. Derajat kebebasannya tadi kita sudah mencari pada pretest dan posttest itu sama 302, sehingga bisa kita klik OK, sehingga sudah kita dapatkan bahwa T tabel itu merupakan min 1,96785. Lalu di awal terdapat syarat bahwa H0 dapat diterima jika min T tabel lebih kecil dibandingkan T hitung, dan T hitung itu merupakan lebih kecil dibandingkan T tabel. Sedangkan pada kenyataannya yang kita dapatkan min T tabel lebih besar dibandingkan T hitung, dan T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Terdapat satu syarat yang tidak memenuhi, yaitu min T tabel lebih besar dibandingkan T hitung, atau 1,96785 lebih besar dibandingkan min 22,147366624, dan itu lebih kecil dibandingkan min 1,96785, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain seperti hipotesis di awal bahwa terdapat perbedaan antara pretest dengan posttest penguasaan konsep getaran, gelombang, dan bunyi menggunakan LOI. Ya, saya akan menjelaskan uji Parrot Sample Test pada skripsi penerapan level of inquiry untuk mengidentifikasi perkembangan kemampuan eksperimen dan meningkatkan penguasaan konsep getaran, gelombang, dan bunyi. Uji Parrot Sample T-Test ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang berpasangan di sini adalah sampel pretest dan posttest pada 152 siswa. Karena uji Parrot Sample T-Test ini merupakan statistika parametrik, sehingga datanya harus terdistribusi normal. Ya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi IBM SPSS-nya. Lalu kemudian kita klik variable view untuk menentukan variabelnya. Yang pertama kita tulis pre, dan yang kedua post. Lalu di label kita tulis pretest. Ya, pretest. Lalu posttest. Setelah itu kita kembali ke data view
data view. Di data view ini ada variable pre dan variable post. Setelah itu kita input data yang didapatkan tadi sebanyak 152 data. Kita blok ya, lalu kita copy dan paste di IBM ya. Kita sudah mendapatkan data sebanyak 152 data di SPSS nya ya. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian compare, lalu kita pilih paired sample t-test. Nah ya, lalu kita pindahkan variable pretestnya di paired variable dengan mengklik, lalu ya ini post test. Nah, setelah itu kita tentukan confidence interval percentage, yaitu sebesar 95. Lalu continue, lalu oke. Ya, kita dapatkan hasil dari uji paired sample t-test ini. Dapat kita lihat, kita mendapatkan 3 output. Yang pertama paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Lalu saya akan menjelaskan output yang pertama. Output yang pertama ini merupakan statistik deskriptif dari kedua variabel ya. Kita mendapatkan mean atau rata-rata untuk pretest sebesar 45, sekian dan posttest 65, sekian. Lalu N ini menyatakan jumlah data, yaitu sebanyak 152 data dengan standar deviasi seperti di video ya. Lalu selanjutnya output yang kedua yaitu untuk menentukan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data ya. Didapatkan taraf signifikansi sebesar 0,001 yaitu kurang dari 0,05 ya. Karena taraf signifikansinya kurang dari 0,05, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua data memiliki hubungan yang signifikan. Lalu output yang ketiga, di output yang ketiga ini kita bisa mendapatkan nilai T ya. Nilai T di sini adalah T hitung ya. Kita dapatkan T hitung sebesar negatif 23858. Jadi kita dapat simpulkan bahwa H0 dapat diterima jika min T hitung lebih besar dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel. Ya, kita dapatkan T tabel di sebelumnya yaitu 1,96785 dan T hitung sebesar negatif 23,858. Jadi T hitung kurang dari negatif 1,96785 atau T hitung kurang dari 1,96785. Ini tidak sesuai dengan pernyataan yang tadi yaitu H0 diterima jika T hitung yang atas. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest,